anak penulis lagi. Yang pertama yaitu Indra Lesmana, Heni Herawati, Ismatul Akila, Tia Purnamasari, Aat Nurhayati, Cici Marlianti, Harun Al-Rashid, dan yang terakhir Iim Nuliman. Silakan ucapkan 2 menit Anda dan harap untuk pemilihan kata yang tepat dalam merangkai kata di 2 menit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya telah menyelesaikan tantangan menulis artikel 20 hari. Pertama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Dr. Iman Subasman MSc yang telah mendukung saya, memotivasi saya selama ini. Mudah-mudahan buku ini bisa dari biasa saja menjadi luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir. Di sini saya Heni Herawati dari PGSD semester 8 sebagai peserta tantangan menulis 20 hari. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Iman yang telah memotivasi kami sehingga sampai saat ini. Tema dari judul buku saya yaitu Coretan Kecil Sang Pemula. Kenapa ditulis sebagai coretan kecil? Karena dari tantangan ini menyadarkan bahwa kekuasaan Allah itu sangatlah besar. Salah satunya itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, salah satu kesempurnaannya yaitu membuat otak manusia itu sangat besar kapasitasnya. Nah, kenapa disebut coretan kecil? Karena coretan kecil ini hanya sebagian kecil dari pemikiran-pemikiran kita setiap harinya. Coretan ini di buku ini saya persembahkan untuk yang pertama untuk keluarga saya, yang kedua yaitu untuk dosen-dosen saya, karena dalam coretan ini salah satunya ada kata-kata dari dosen saya. Mohon izin Pak Warek, salah satunya ada dari Pak Warek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini saya telah menyelesaikan tantangan 20 hari menulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Iman Subasman yang telah membimbing dan selalu memotivasi kami, khususnya saya pribadi, dalam menyelesaikan tantangan ini. Saya persembahkan karya saya ini untuk keluarga tercinta saya, kemudian kepada Universitas Islam Al-Ihya, dan kepada dosen-dosen saya yang telah membimbing selama ini. Saya belum luar biasa seperti penulis yang sudah benar, namun saya tetap yakin dan saya tetap bertekad untuk mengikuti jejak para penulis yang sungguh-sungguh sudah luar biasa. Kepada Dr. Iman Subasman yang telah membimbing saya dan rekan-rekan semua dalam tantangan 20 hari menulis. Nah, tulisan saya bertemakan yaitu tulisan tantanganku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Hayati dari Poli KAIS Selatan. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini saya baru bisa tulis ya, walaupun sempat beberapa kali ikut kelas menulis, namun baru kali ini. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Iman yang telah membimbing kita untuk menjadi seorang penulis atau penulis pemula. Dan tema yang saya ambil ini adalah the best experience, yang mana memang selama 20 hari menulis ini saya menuliskan beberapa pengalaman ya. Jadi the best experience ini memang pengalaman saya selama 20 hari ini gitu. Dan memang pesannya bahwasanya memang apapun yang kita lakukan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil.
penting-pentingnya karena di dalam 20 hari menulis itu sangatlah sangat banyak perjuangannya, yaitu rasa malas saya, banyak aktivitas ataupun rasa ngantuk ketika kan saya mengerjakannya di waktu malam. Karena kenapa? Waktu malam itu mungkin orang lain sudah terlelap tidur, tetapi waktu itu sangat berarti bagi saya karena dapat mencerahkan apa yang saya dapat dari membaca, lalu dituangkan dalam sebuah tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rashid. Saya prodi PAI semester 8. Yang pertama saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Dr. Iman Subasman MSI Hafidhullah Ta'ala yang telah membimbing kami selama 20 hari lebih sehingga kami dapat menyelesaikan tantangan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iman, PAI semester 8. Mungkin di antara teman-teman yang 16 orang ini saya kan yang paling tua. Dan sebetulnya bukan buat saya, Pak. Jujur aja, ketika di pertengahan menulis ada 3 masalah yang sedang saya hadapi. Pertama, saya menjadi orang yang paling tua, otomatis nulis juga harus paling bagus seharusnya. Terus yang kedua, saya memang tidak suka menulis, Pak. Jujur aja, yang namanya menulis paling tidak suka. Saya lebih baik mengatakan atau berbicara daripada menulis. Dan yang ketiga, ini yang paling parah. Ketika hasil proses dinilai, saya yang paling bontot, Pak. Saya paling bontot. Sampai saya berpikir, walah, kayaknya saya harus mundur nih. Karena kalau tidak mundur, saya malu, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah, berkat bimbingan dari Pak Iman, kebetulan yang namanya sama dengan saya pikir cuma saya aja yang diperhatikan, ternyata semuanya. Beliau yang setiap hari mensupport saya. Dan disinilah akhirnya saya mendapatkan 2 pengalaman terpahit dan pengalaman terbaik. Congratulation statement. Saya saya akan buka untuk congratulation statement itu. Yang pertama untuk mahasiswa, bagi mahasiswa Unisa yang ingin mengucapkan selamat kepada penulis, silakan ajukan tangan. Ada? Mungkin tetap semangat dan jangan mudah baper. Baper di sini ada baper situasi sama baper perasaan. Kalau baper perasaan oke lah, masalah cinta. Tapi kalau baper situasi, dari situasinya pula yang bisa membuat baper kita. Jadi tetap semangat. Bangga saya menjadi mahasiswa Unisa yang bertemu di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan bisa saja ada reward ya orang tua. Mereka yang sudah berhasil begitu menerbitkan buku ini. Mampu pidato selama 2 jam tanpa berhenti, dia fasih. Tapi ketika diberi waktu 2 jam untuk menulis belum tentu selesai 1 halaman. Nah, ciri akademisi itu bukan banyak bicara, tapi banyak menulis. Jadi kalau kita mengklaim sebagai seorang akademisi, maka ciri khasnya sedikit bicara tapi berbanyak menulis. Lalu yang kedua, ciri guru atau dosen yang berhasil itu ketika mampu melahirkan mahasiswanya jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih sukses. Hari ini saya benar-benar bangga. Saya selaku dosen kalian, saya baru bisa meluncurkan buku itu setelah saya jadi magister. Dan Anda belum jadi sarjana sudah mampu melahirkan buku. Ini luar biasa. Rasa bangga, rasa haru luar biasa. Kenapa? Karena ternyata telah lahir para pejuang. 8% dari semua mahasiswa semester 8. Saya hitung 8%. 16 orang itu 8%. Yang telah menjadi para pejuang dan berhasil menjadi pejuang. Wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanggal 16 Maret 2020 ini bertepatan dengan dikeluarkannya penghentian sementara praktek belajar mengajar tatap muka. Jadi bukan belajarnya. Puji syukur kita panjatkan. Yang kedua, saya mengapresiasi karya para mahasiswa yang menjelang lulus tapi memaksakan dirinya untuk berkarya. Saya sudah bilang ke Indra, ini awal melangkah, 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama. Ya, menulis itu seni menuangkan gagasan. Kalau kita melangkah menuangkan gagasan, itu tandanya kita sedang melangkah menuju kesuksesan. Gitu, ya. Tadi Pak Waris sampaikan menuangkan gagasan. Kalau dulu kita biasa menulis itu by order. Anggota dewan pengen punya buku, nggak punya waktu, bikinin. Kita bikin nama dia, daftar dia, udah dia. Tapi kita dapat duit, kantongin, selesai. Ya, kalau sekarang adik-adik sekalian sudah memulai, ada satu yang mungkin saya sharing. Di Jawa Tengah ada namanya kampung blogger. Kampung blogger itu ibu-ibunya yang sehari-hari nongkrong, sekarang penghasilannya 9 juta sampai 12 juta sebulan. Nah, kerjanya apa? Kerjanya nulis 2 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi setelah masak buat anak suami, daripada mau ngerupi, diajarin lah sama seseorang namanya Nopi Bayu. Kemudian dia mengajarkan. Dan ibu-ibu itu nulis, bikin blog. Karena orientasinya uang, bukan cetak, maka dia nulis blog. Mungkin kebiasaan ini bisa silahkan diterapkan, bikin blog tiap hari nulis. Nanti kalau udah 3 bulan tulisan kita udah banyak, baru minta ke Google untuk dimonetize. Jadi nanti Google nitip iklan di tulisan kita. Nah, kalau ada teman kita klik ke situ, klik iklan yang ada di kita atau melihat iklan di kita, nanti uangnya ngalir ke situ. Nah, ini yang bisa dikolaborasikan. Sekarang sudah melangkah menulis, apapun yang dihadapi ditulis, walaupun cuma 5 paragraf, masukin di situ terus. Suatu saat butuh buat buku, tinggal ambilin lagi buat buku. Ya, ini terdokumentasikan. Artinya ada, kita nyari duitnya adalah gitu. Ya itu. Tapi memang tidak instan. Ada seseorang yang orang Semarang yang penghasilan dari blog itu 10 juta sampai 100 juta sebulan, fluktuasi tergantung pembaca. Dia menjalani itu 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun, tulisan kita yang tahun pertama dulu dibaca orang, masih mendatangkan uang ke kita. Sama dengan Pak Aep menghasilkan duit dari YouTube. Ya, gitu. Itu sama prosesnya. Kalau tulisan itu blog, kalau video itu YouTube, gitu ya. Jadi ini juga dipersilahkan mengeksplor. Jadi saya sangat mendukung program ini, mendukung adik-adik sekalian. Bahkan kalau sekarang meroyokan bisa jadi program kedua mungkin ya Pak Iman, terima kasih. Itu buku masing-masing pribadi. Kalau Pak Iman tadi nulis apa? Positive thinking ya? Ya. Itu aja. Ada lagi yang lainnya? Ada. Oh, ada, itu judulnya? Ya. Sih banyak. Positive thinking, positive feeling, positive collaboration. Nah, 3 inilah yang kemudian membuat seseorang sukses di dunia dan di akhirat. Itu kalau dari tulisan Ustaz Nasrullah itu magnet rezeki. Jadi 3 itu. Positive feeling, positive thinking, positive collaboration. Saya kira itu eksperimen saya sangat mendukung. Unisa sedang tumbuh. Kita bersabar mengikuti pertumbuhan ini. 2 hari yang lalu kita ngobrol sama mantan rektor ITB, Prof. Akmaloka, yang sekarang rektor Universitas Pertamina. Kemudian ngobrol juga dengan rektor UT, kebetulan di Majalengka kita makan bareng. Universitas Terbuka, Profesor Ojat. Jadi ke depan UT terbuka. Dia bilang, UT itu terkenalnya Universitas Terbuka. Padahal sebenarnya UT itu universitas terkaya. Tepuk tangan semua. Kenapa? Cari di Indonesia universitas tahun ajaran baru saldonya 1,5 triliun cuma UT. Cari gitu. Nah, dia dapat tugas dari menteri untuk kolaborasi dengan semua perguruan tinggi untuk pembelajaran online. Jadi nanti kita bisa nitip modul di UT tanpa bayaran, nanti linknya. Karena tidak semua perguruan tinggi mampu membeli server. Jadi mereka udah punya gitu. Kalau
ngadain sendiri kan bisa miliaran, mereka udah siap. Dari obrolan itu salah satunya bahwa kita dituntut mencari keunggulan. Nah itu, jadi tadi yang Pak Iman bilang keunggulan kita apa? Kita cari rame-rame kemudian menjadi ruh rame-rame. Kalau hanya menjadi ruh sebagian kan nggak didukung yang lain, menjadi ruh rame-rame. Nah teknik sudah mengajukan bagaimana Kuningan pengolahan limbah sapi kita olah jadi kertas. Mungkin nanti dari semua keunggulan itu kita sepakati yang mana. Dosen saya Profesor Suyanto, salah satu rektor di Jogja, perguruan tinggi dia itu perguruan tinggi terbanyak menerima mahasiswa, padahal dia tidak pernah promosi. Kalau orang pakai spanduk kemana, dia nggak pernah. Tapi di Jogja itu perguruan tinggi yang terbanyak mahasiswanya. Ngobrol-ngobrol ternyata itu Pak Iman. Dia nulis semua keunggulan perguruan tinggi, UGM, UI, segala macam. Nah, dia nulis keunggulan saya di mana? Ternyata belum ada yang garap se-Indonesia itu perguruan tinggi yang menggarap animasi video. Bikin animasi. Semua mahasiswa prodi apapun wajib bikin animasi. Bahkan di kampus bikin bioskop. Jadi siswa-siswa SMA dari seluruh Indonesia yang mau ke Jogja gratis nonton bioskop di tempat dia. Semua filmnya milik. Nah itulah promosi saya. Nah artinya kalau kita ngejar UGM yang anggaran setahun dari pemerintah 1,5 triliun, ITB, UI yang sekian, nggak mungkin. Makanya kita nyari satu. Nah mungkin masukan dari adik-adik atau dari Pak Warid, Pak Dekan, Pak dosen, Pak Iman, kita olah gitu, bentuknya apa. Sehingga tadi kalau target kita misalnya apa tadi muri ya, kemarin teman saya di Bandung dapat muri seminar internasional pertama yang dihadiri 3.000 orang dengan pakai batik semua. Jadi pembicara luar negerinya pakai batik semua, mahasiswa pakai batik semua, dapat muri, blow up gitu ya. Kita ke depan ya sedang membicarakan itu. 5 tahun sekarang kita benahi internal semua pembayaran, semua kita administrasi kita selesaikan, penganggaran segala macam. Tahap kedua kita harus berbicara bagaimana mengorbitkan kita sekalipun di belakang kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ngobrol tadi saya bilang sama Prof. Akmal, saya mahasiswa di Universitas Pertamina nggak boleh lulus sebelum dia magang. Saya bilang jelas Prof, magangnya di SPBU Pertamina, di jelas karena Universitas Pertamina, dimodali Pertamina, dimagangkan di Pertamina. Kalau kita kan bebas, makanya kita mencari bentuk sendiri-sendiri. Doanya dari semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa terus meningkatkan kapasitas kita. Ya. Saya yakin yang sekarang nulis, nanti lulus itu pasti teringat terus bahwa itu adalah bagian dari proses yang harus dihadapi. Bahkan kalau perlu ada waktu dibuka gelombang kedua Pak Iman, di luar yang ini ada lagi sehingga nanti terjadilah kita lulus ngelamar kerja sambil menyodorkan karya kita. Kalau yang lain menyodorkan sertifikat, kalau kita menyodorkan buku kita. Ini Pak bukunya, kita udah pernah berkarya. Itulah yang kemudian akan menjadi keunggulan. PGSD Unisa, PGSD sebelah, PGSD UPI, PGSD mana, ngelamar ke sebuah sekolah yang sama, ijazahnya sama, PGSD 1, tapi lulusan Unisa ada bukunya, ada karyanya, ada kalau perlu blognya, sehingga si pewawancara akan merujuk kemudian melihat, wah mendingan yang ini aja, anaknya ini kreatif. Apalagi ke depan nilai itu bukan segala-galanya. Saya ikut tes Pak Warid berkali-kali S3 nggak lulus karena IPK-nya 3,01. Padahal saya waktu S2-nya, padahal saya 3,01 itu lulusan terbaik. Jadi di UI itu saking susahnya nilai segitu, teman-teman saya 2,5, 2,6 gitu. Jadi ancamannya masuk mudah, jangan harap lulusnya gampang. Jadi agak sadis, sehingga orang-orang 2 tahun, kalau saya sampai 4 tahun. Kemudian Kemenak pernah ikut S3 gak lulus karena IP-nya di bawah standar. Jadi saya dibandingin sama yang lain, ya udahlah kita mendingan gak ikut gitu. Jadi kalau ada yang bilang
kok nggak pernah ikut beasiswa? Karena IP saya 3,01 gitu S2-nya. Jadi udah pasti saya yakin nggak lulus karena syaratnya udah 3,25 minimal kan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hari ini menjadi kenangan buat kita semua, menorehkan tonggak perjalanan hidup. Tadi bisa kita bedakan dari video mana yang jomblo, mana yang udah gitu. Ya, gitu. Jadi itu bagian dari dinamika yang harus kita jalani. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada Dr. Rudi Septian. Jangan nyentuh saya ya. Pinggir. Sip. Kalau bisa agak ke sini ya. Oh, ada ya. Terus agak ke sini. Pas. Matikan aja itunya. Tutup biar ada. Ya.